Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah. Ya Allah masih menundukkan hati kita, nafsu kita, langkah-langkah kaki kita untuk kembali bersujud di hadapannya dalam rangka kita menjalankan sholat zuhur berjamaah, serta sejenak duduknya para jamaah di majelis ilmu adalah duduk yang sangat diapresiasi oleh Allah, dengan dijanjikan mudah langkah menuju surga, dibanggakan oleh Allah di majelis para malaikat, diberikan rahmat dan curah-curah, ditemani oleh para malaikat, serta dosa-dosa orang yang duduk dalam majelis ilmu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kenapa kajian hadisnya sekarang adalah tentang dosa besar? Karena selama kami menyampaikan di sini dan para guru kita di sini, yang saya teliti itu semuanya baru berkisar 50% agama. 50%-nya lagi berada pada masalah larangan. Jadi agama Islam, agama sempurna ini kategorinya cuma dua saja. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah. Ini yang udah sering dibahas: sholat, puasa, zakat, haji, warisan, takwa, tahajud, puasa sunnah, berkurban, dan lain-lain. Tapi itu porsinya dalam agama kita baru 50%, Pak. 50%-nya lagi ada pada kategori nomor 2, menjauhi larangannya. Betapa penting kita untuk mengetahui ini. Ada orang yang rajin ibadah, bahkan doanya nggak diterima, bahkan diancam dengan neraka jahanam. Kenapa? Dia tidak memperhatikan larangan-larangan Allah Ta'ala. Hadirin, saya buka hadis perdananya dalam Sahih riwayat Imam Muslim pada 2392. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang laki-laki yang sudah berpotensi untuk doanya diijabah. Ingat, dulu-dulu udah pernah saya bahas tentang potensi doa diijabah. Di antara adzan dan iqamat, setelah sholat 5 waktu, ketika waktu sholat tahajud, ketika berbuka puasa, ketika waktu puasa, ketika turun hujan, ketika jihad berkecamuk, baru mulai peperangan fisabilillah, ketika seorang sakit, ketika seorang dalam keadaan dizolimi, betul? Ketika sujud, ketika setelah fil alamina innaka hamidum majid, doa imam untuk rakyatnya, pemimpin untuk rakyatnya. Jadi doa pemimpin yang soleh untuk rakyatnya diijabah oleh Allah. Doa orang tua untuk anak-anaknya, serta doa orang yang sedang musafir. Musafir untuk ketaatan, tapi dia tidak memperhatikan larangan Allah. Coba kita baca saja. Dzakara rajul yutilus safar. Nabi menceritakan seorang laki-laki yang dalam keadaan musafir. Musafir yang sudah boleh untuk dijamak dan dikosor sholatnya. Ya, kalau dalam mazhab kita, diantaranya kalau sudah mencapai 90 km garis lurus ke
90 meter, 90 kilometer garis lurus gitu ya. Bukan di kota Jakarta muter-muter karena nge-Grab, nge-Gojek gitu. Lalu sholatnya di jamak qashar, padahal tinggalnya di Jatinegara gitu. Bapak kok sholatnya jamak qashar? Saya musafir Ustadz, dari subuh Ustadz sampai siang ini udah 120 km. Kemana emang? Priok, Jatinegara, BSD, balik lagi ke, saya bilang itu mah masih dalam kota, bukan begitu. Baik, hadirin, Rasul menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar. Jadi musafir itu doa dijabah. Ash'as yang mana pakaiannya pun acak-acakan, aghbar berdebu. Karena kendaraan termewah saat itu apa? Onta. Belum ada Pak, kereta bus gitu, pesawat belum ada. Onta. Yamuddu yadaihi ilas sama. Rasulullah bersabda, dia angkat tangannya tinggi-tinggi ke langit sebagai adab berdoa. Hadirin, kalau berdoa minimal gini deh Pak, jangan tangannya berdoa ditaruh di paha gitu. Coba contohin Pak, contohin. Nah kayak gitu, apalagi sampai senderan deh ya. Contohin. Nah jangan ya Pak, kecuali Anda lemah banget dalam keadaan sakit berat, nggak kuat angkat tangan, ya udah. Tapi kalau dalam keadaan sekarang nih, habis sholat antara adzan iqamat, angkat tangan, ya Allah. Tuh hadisnya Sahih Muslim tuh, mengangkat tangan. Nanti untuk mengusapnya silakan mengusap, silakan juga tidak. Ada hadisnya, ada yang menyanggah juga, itu nggak apa-apa. Baik. Akhirnya orang ini yang udah ada potensi diijabah doanya, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi itu ya Allah Tuhanku, ijabah doaku, bla bla bla, begini doaku. Rasul tidak menyebutkan secara detail, ya Rabbi, pokoknya dia minta, ya Allah, saya begini, hajat saya begini. Dikomentari oleh Nabi, apa? Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, bajunya dibeli dari harta haram. Wa ghuzziya bil harami, serta tubuhnya, daging dalam tubuhnya tumbuh dari gizi-gizi yang haram. Apa kata Rasul? Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana orang ini bisa diijabah oleh Allah doanya? Kenapa? Padahal dia udah punya potensi diijabah. Kenapa? Gara-gara tidak memperhatikan masalah larangan Allah dalam mencari nafkah diantara. Atau satu hadis lagi. Kalau ini lebih menyeramkan Pak. Riwayat daripada Al-Imam Baihaqi, ayyumma lahmin nabat min haram, daging siapa saja dalam tubuh seseorang yang tumbuh min haramin, dari perkara yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih cocok untuk orang ini. Berarti sholatnya tidak memberikan faidah, sholatnya tidak berlaku, haji umrohnya tertolak di hadapan Allah. Para jamaah, 70 dosa besar dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya nanti ya, tentunya lebih kentalnya kepada hadis karena kita pelajaran hadis, tapi tidak apa-apa karena hadis juga sebagai pentafsir dari Al-Quran. Semua hadis itu adalah merujuk kepada induk ilmu apa? Al-Quran. Hadirin, baik. Dan kalau ditanya Ustadz, kita manusia kan semua punya dosa, betul sekali. Itu emang sudah takdir Allah kepada kita, sudah merupakan kudrat Allah, sudah merupakan ketentuan Allah. Tetapi Allah perintahkan kita untuk bertobat, dan pintu tobat senantiasa terbuka sebelum dua perkara, nyawa sampai kerongkongan dan juga matahari terbit dari sebelah barat. Selama itu belum ada, silakan bertobat sejadi-jadinya. Para sahabat pun hadirin, seperti minum khamr aja, kenapa ayatnya turunnya itu bertahap. 291 Al-Baqarah dulu ya, Allah katakan di situ ada manfaat khamr tapi banyak dosanya. Lalu ayat yang lainnya dalam An-Nisa 43-nya Allah katakan wala taqrabus sholata wa antum sukara, jangan deketin sholat kalau lagi mabok. Artinya habis sholat boleh nge-fly lagi tuh, naudzubillah. Ya gitu, sampai Allah turunkan Al-Maidah 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuh
khamr, judi dan macam-macam, tinggalkan. Baru tuh. Artinya apa? Pelan-pelan juga tuh Allah menasihati para sahabat. Karena kalau langsung gelek gitu diharamkan, khawatir sahabatnya berpaling dari Islam. Karena homemade mereka hari-hari apa? Khamr. Akhirnya setelah mereka imannya kuat, ada perasaan menyesal yang begitu dalam. Gak usah jauh-jauh deh Pak. Orang terbaik, orang Islam terbaik nomor 2. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Kayak apa kejahatannya Pak? Dibilang, mana Muhammad? Saya penggal lehernya. Akhirnya setelah iman mereka kuat, ya Rasul, apakah kami diampuni dosanya? Kami pernah membunuh anak kami dalam keadaan kecil. Lahir anak kami perempuan, kami kubur hidup-hidup. Berjudinya kami itu kalau ada wanita lagi hamil, lagi kita semau-maunya itu wanita hamil, ayo kita judi, anaknya laki perempuan, dibelah perutnya, yang mati bukan cuma bayinya, tapi ibunya juga mati. Minuman mereka dari kepala tengkorak, di apa? Minuman khamrnya itu. Makanya para sahabat katakan, ya Rasul, apakah kami dosanya diampuni? Ini satu ayat yang wajib juga kita seperti itu, karena ini satu ayat yang menjadi penyejuk hati para sahabat. Ya, coba kita buka dulu nih. Ini masih mukodimah ya Pak, belum langsung blak gitu, belum. Masih mukodimah tentang apa itu dosa besar dan seperti apa ya. Nah, contohnya dalam surat ke-40, surat Az-Zumar. Az-Zumar 40, surat ke-39. Ya, ini surat Az-Zumar dalam surat ke-39 pada ayat 53. Ayat ini yang menjadi penyejuk hati para sahabat. Apa bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Qul, katakanlah wahai Nabi kepada umatmu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, alladzina asrafu ala anfusihim, kalian yang telah melampaui dosa, melampaui batas dalam perbuatan dosa, nggak kaleng-kaleng dosanya itu. Ya, begini, begitu, macam-macam. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Mereka pernah nyembah berhala. Ada yang berhalanya dibuat dari adonan ini, ada yang dari adonan pasir, semen, ada yang dari kayu, ada yang dari adonan roti. Udah jadi disembah, wahai Tuhan Latta, Tuhan Uzza, Tuhan Manat, Tuhan Hubal, kami minta ini. Udah siang mereka lapar, Tuhan maaf ya, tangannya dipotek dimakan, karena Tuhannya dibuat dari apa? Roti. Makanya saya kurang setuju dengan adat Betawi. Saya orang Betawi Pak. Kalau kita nikah tuh ada yang namanya roti buaya. Saya tidak setuju itu. Makanya ketika saya nikah, orang tua bilang, mau buat roti buaya enggak? Kita nyantri Pak, kita ngerti ilmu. Ya, itu persis membuat patung kayak gitu boleh. Saya bilang, nggak usah lah Beh, udah penting didoain aja gitu, nggak usah pakai roti buaya. Tapi tidak semua adat pernikahan di Indonesia dengan tradisi kita semuanya bertentangan, tidak mesti. Ada yang bagus silahkan dilanjutkan, kalau yang bertentangan dengan syariat silahkan tidak dilaksanakan. Baik hadirin, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa jami'an. Apa arti jami'an? Semuanya. Semuanya Pak. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, kita masuk aja nomor 1 hadirin. Mungkin sekali pertemuan ini bisa ambil 1, 2, 3 atau berapa gitu ya. Yang pertama hadirin para jamaah dirahmati Allah, syirik. Dosa besar pertama adalah menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Ya, ini panduannya, tapi saya comot-comot saja, tidak dibaca secara harfiah, dari kitabnya Imam Dhahabi, namanya kitab Al-Kabair. Beliau ulama karismatik, kelahiran 673 Hijriah, wafatnya 748 Hijriah. Guru-guru beliau yang terkenal adalah Imam Ibnu Taimiyah, Imam Taqiyuddin Subki, Imam Barzali, Imam Mizzi. Nanti murid-murid beliau juga yang terkenal namanya Imam Ibnu Katsir. Pernah dengar nama itu? Ini diantaranya murid Imam Dhahabi, Imam Tajuddin Subki dan lain-lainnya. Baik, yang pertama hadirin beliau bawakan
atau dalam kajian kita bawakan asyirkul akbar. Apa tuh? Al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Fa akbarul kabair asyirku billah, maka dosa besar yang terbesar adalah syirik kepada Allah. Dia yang pertama jenisnya adalah ayyaj'al lillahi nidda. Syirik adalah seseorang menjadikan Tuhan saingan Allah. Kalau bahasa kitanya, orang yang menyekutukan Allah. Wa ya'bud ghairahu, dan dia menyembah Tuhan selain Allah. Min hajar, batu disembah. Syajar, pohon disembah. Syamsin, matahari disembah. Qamarin, bulan disembah. Nabiyyin, nabi disembah. Syaikhin, syekh disembah. Najmin, bintang disembah. Malakin, malaikat disembah. Au ghairi dzalik, atau selain itu. Wa hadza huwa syirkul akbar, dan ini adalah syirik terbesar. Hadirin, sebelum saya bawakan dalilnya, syirik besar ini dosa besar yang pertama ini syirik besar, yaitu menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Nanti ada saudara kandungnya 3 lagi. Jadi semuanya ada 4. Nomor 1, dosa besar syirik terbagi dari 4 jadinya. Yang ini tidak ada ampunan, dengan statement dan batasannya apa? Bila mati dalam keadaan 4 macam. Baik, lihat saya tuliskan. Udah saya buat tulisannya juga, ya. Semua ada 4 macam dosa yang tidak diampuni. Berarti saudara kandungnya syirik tuh ada 4 semuanya. Yang pertama, mati musyrik. Definisi paling gampang musyrik apa? Orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Ya, An-Nisa 48. Yang kedua, mati kafir. Definisi kafir yang paling ringan apa? Yang paling gampang? Orang yang menyembah selain Allah. Kalau mati murtad, murtad gampang nih. Apa arti murtad? Keluar dari Islam. Bapak Ibu sekalian, betapa penting Pak pengajian kayak begini. Untuk kita saling mengingatkan, mati bawa iman. Mati bawa Islam. Bukan bawa harta, bukan bawa ini itu. Apalagi kalau nyari hartanya dengan kezoliman, dapat pangkat jabatan dengan kezoliman. Aduh, beban kita di akhirat berat Pak. Rasul itu udah mengalami kehidupan akhirat dari Isra Mi'raj. Dihadirkan tuh neraka kayak begini bagi orang-orang yang jahat begini-begini, betul nggak? Tiap tahun, makanya penting tuh kita memperingati Isra Mi'raj untuk kita mengetahui bagaimana hebatnya alam akhirat, dahsyatnya alam kubur. Dah, jangan buat masalah dalam hidup ini Pak. Jangan buat masalah kepada Allah, jangan buat masalah kepada hamba-hamba Allah. Jadilah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin, yang terakhir munafik akidah, yaitu definisinya orang yang ngakunya muslim tetapi hatinya kafir. Ngakunya muslim tapi selalu ngejelek-jelekin Islam. Begitu tuh ciri-cirinya. Saya nggak sebut orangnya deh. Orangnya ya zaman-zaman Nabi kayak begitu dah. Ngakunya ayam muslim padahal hatinya kafir dia. Baik, kita masuk aja dalilnya. Yang pertama nih hadirin, An-Nisa 48, mati dalam keadaan kesyirikan. Pak, kesyirikan pun mudah sekali. Dari syirik yang kecil lama-lama jadi apa? Contohnya gini deh. Pak, sakit apa Pak? Pusing Pak Ustadz. Saya bilang, minum ini Pak, pasti sembuh. Itu kata-kata syirik Pak. Emang yang menyembuhkan obat pakai kata-kata pasti? Jangan katakan pasti, tapi apa? Insya Allah sembuh. Semoga sembuh. Ya. Ya, saya tidak suuzon Pak, tapi saya mengalami. Kalau pejabat negeri ini udah pada main dukun yang berbau syirik, aduh. Apa enggak hancur, rusak semuanya. Habis taklim kayak begini di satu kantor, di satu apa gitu. Saya diajak makan Pak sama seorang pejabat. Begitu di warung Padang mewah lah, Padang yang paling mahal, yang setiap ininya dibungkus plastik apa tuh, krep gitu ya, ada ayam pop, rendang, dendeng, wah enak-enak tuh, apalagi ada sambal apanya tuh ya, sambal hijau dan macam. Kita sudah makan, pejabat ini yang undang saya nggak makan sayur nangka. Dia bilang, Pak Haji kenapa nggak makan sayur nangka? Pak Ustadz, kata guru spiritual saya Pak Ustadz, saya menyangka guru spiritualnya itu Agim, Habib Jindan gitu ya.
Ya, guru kita Said Agil Munawar gitu, ulama-ulama karismatik kita. Ternyata siapa Pak emang guru spiritualnya? Mbah Jambrong. Itu kan dukun Pak. Oke, saya mau dengar apa maksudnya. Kenapa nggak boleh makan sayur nangka? Gini loh Ustadz, kata guru spiritual saya, kalau saya makan sayur nangka ini, jabatan saya akan jatuh nukik, bisnis saya akan berantakan, keluarga saya akan kena musibah dan penyakit. Saya bilang, apa urusannya sayur nangka sama jabatan? Kecuali ada korelasi medis. Pak Ustadz, saya tidak makan sayur nangka karena asam urat saya stadium 4. It's okay, betul, karena ada korelasi apa? Medis. Kan hukum dalam beragama, dalam kesehatan boleh mengandalkan ahli ilmu dari bidang kesehatan, kayak Imam Syafi'i. Nggak boleh kalian berwudu di tempat wadah yang dari besi, seng, tembaga yang terkena sinar matahari. Kata Imam Syafi'i, saya menghukumi makruh kalau memang sudah ditentukan oleh para dokter pada zaman beliau. Oh, ini terjadi perubahan dari airnya karena logamnya tidak mulia yang menampung air. Kalau kita pakai wudu, jadi rusak kulit kita, kena penyakit kulit. Sama kayak begini juga. Saya bilang, jangan begitu Pak Haji, ini tidak boleh. Jangan berguru dengan guru spiritual yang Anda sebutin tadi. Ya, kenapa? Berat Pak. Kalau meninggal dalam keadaan begini, coba kita buka surat An-Nisa surat keempat pada ayat ke-48. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Innallaha, sesungguhnya Allah. Pakai kata-kata inna tuh. Kalau dalam grammar bahasa Arabnya, inna adalah firman Allah yang ada penguatannya. Litarkizin nazar, supaya kita memperhatikan baik-baik itu firman Allah. Sesungguhnya. Beda, kalimatnya bukan landai. Allah tidak memaafkan, bukan gitu. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak akan memaafkan. La yaghfiru an yushraka bihi. Aku tidak memaafkan. Allah tidak memaafkan dosa yang namanya syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan aku mengampuni, kata Allah. Allah mengampuni dosa selain syirik. Jadi kalau mati syirik, habis sudah harapannya. Yang kedua, dalam keadaan mati kafir, hadirin. Ali Imran 91. Pak, coba perhatikan. Ini kan antum para profesional nih, para pekerja, karyawan. Ini ayat yang selanjutnya tentang mati kafir. Allah membuat membuat contoh dari orang yang paling kaya, secara hiperbola, orang yang paling kaya yang Allah sebutkan yang enggak bakal ada orang kaya dalam Ali Imran 91. Hari ini manusia di planet ini paling kayanya masih di bawah 7.000 dolar. 7.000 triliun kok dolar. Masih gedean hutang kita, kata Bu Sri Mulyani itu. 10.000 sekian. Hadirin, 7.000 kayak saya rasa nggak ada, belum ada. Ya, Jeff Bezos berapa? Kemarin dia nikah kan 3,7 ribu triliun gitu kan. 3.700. Kalau Elon Musk, kalau Bill Gates, ya, kalau 9 naga, 9 haji gitu. Kan 9 naga udah 9 haji nih. Ya. Hadirin, itu Indonesia aja belum sampai, Pak. 1.000 triliun ada lah, oke. Yang memiliki Indofood atau apa begitu ya. Gudang garam pun tutup gulung tikar gitu. Hadirin, ini kalau sedunia masih 7.000 triliun ke bawah, termasuk Raja Thailand yang paling kaya. Kita buka sekarang. Apa artinya kekayaan yang Anda miliki kalau mati kafir? Jangankan cuma 7.000, 10.000 triliun. Ini emasnya sepenuh bumi. Coba kita terjemah. Boleh Anda buka handphone Anda, lihat terjemahannya itu. Dalam Ali Imran 91, hadirin. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Berarti kita harus benci kepada orang kafir? Tidak. Justru sebaliknya, harus sayang kepada non-muslim. Sayang kita itu nanti dituangkan dalam doa, Pak. Kecuali nih teman-teman kita yang jamaah tablik nih, keren, berani. Kalau jamaah tablik datang, Pak, masuk Islam yuk. Makanya saya salut sama dakwah jamaah tablik tuh. Ya. Nggak mesti Anda ikut jamaah tablik, maksudnya kita banyak organisasi dakwah gitu kan. Ada NU, ada ini, ada itu, ada jamaah tablik, ada salafi dan macam-macam. Bersaudaralah, saling mengisi gitu.
Nah hadirin, tapi kalau jamaah tabligh ini Masya Allah, Pak masuk Islam ya berani yuk. Akhirnya banyak tuh selebriti yang masuk Islam gara-gara Ustadz Dery Sulaiman gitu. Karena beliau jamaah tabligh. Nah hadirin, ya ketika ada orang ada orang non muslim, doakan dia. Kalau kita belum bisa ngajak langsung, doakan dalam sholat kita, dalam tahajud kita, ya Allah kasih hidayah kepada non muslim ya Allah. Ya Allah kasih hidayah sama teman sekantor, sekamar, seruangan saya ya Allah. Gitu Pak, Anda harus punya risau itu. Jangan makan enak, kerja enak, dapat gaji, tidak ada fikir, tidak. Itu bukan umat Nabi Muhammad kayak begitu. Umat Nabi Muhammad diperintahkan ada risau. Karena kalau orang-orang ini mati semuanya, kasihan. Coba kita lihat. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, yang mati dalam keadaan kafir, falan yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima oleh Allah salah seorang dari mereka, mil'ul ardi dhahaba, sekalipun emasnya sepenuh bumi. Kalau emas 1 kilogram batangan Pak, disusun sepenuh ruangan masjid ini, itu berapa triliun bayangin. Satu bijinya aja udah 2 M. Betul nggak 2 M? Iyalah kurang lebih 2 M. Kan 1 gramnya berapa? 2 juta. Ya. 1 gin aja udah 2 M. Kumpulin terus. Ada orang punya emas sepenuh masjid Asyamil, uang itu nggak usah diputer, tidak usah dibisniskan, tidak usah beli saham gini, invest dan macam-macam. Udah 700 turunan lah. Makan dari situ aja tiap hari. Cukup. Ini sepenuh bumi emasnya. Tapi kalau kamu mati kafir, kata Allah, walau ibtada bihi, kamu mau tebus dosamu di akhirat dengan bihi, dengan emas sepenuh bumi, bukan sekedar 7.000, 10.000 triliun, emas sepenuh bumi, kamu mau bayar kepada aku, kata Allah, ampuni dosa saya Allah supaya saya masuk surga. Enggak bisa. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada seorang penolong pun. Karena kebalikannya Pak, dalam kaidah-kaidah Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, dalam fikih pengambilan hukumnya ada yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Artinya kepahaman kebalikannya. Orang kafir kalau mati, wa ma lahum min nasirin, tidak ada penolong. Kebalikannya apa? Kalau matinya beriman, ada penolong. Betapa penting kajian kayak begini yang kita untuk saling ingat, mengingatkan keluarga kita, masyarakat kita. Yang ketiga, mati murtad. Allahu Akbar. Ini Allah yang firmankan nih Pak. Kita memang kajian hadis, tetapi karena ini masalah akidah, saya bawakan dari Al-Quran langsung gitu. Kalau hadis kan masih ada derajatnya, sahih, hasan, lemah. Jadi karena ini masalah penting, tapi nanti pendukungnya kita bawakan dari hadis. Hadirin, yang ketiga, mati dalam keadaan murtad. Kita buka Al-Baqarah 217, tetapi dari pertengahannya saja kita baca biar cepat, biar singkat ya. Wa may yartadid minkum an dinihi. Ini Al-Baqarah 217. Kita baca dari sini pertengahannya. Dan siapa orangnya yang murtad dari agamanya, an dinihi, dari agama Islam, fayamut wa huwa kafir. Kalau mati, kata Allah, mati kafir. Allah yang bilang Pak, jangan marah sama ustadz, sama ulama. Allah yang bilang kalau kamu mati murtad, tidak beriman kepada aku, mati kafir. Allah yang punya rumah semesta ini, Allah yang punya jagat raya, terserah Allah hukumnya seperti apa. Ini hukum sudah. Faula, siapa yang murtad itu dan mati kafir, kata Allah, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka orang-orang kayak begini amalnya habis dunia akhirat. Artinya apa? Ketika dia muslim mukminnya, pernah sholat, pernah puasa, pernah haji, pernah umroh, bahkan habis, gugur. Ingat, berarti kalau orang murtad amalnya apa? Habis. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka penduduk neraka. Hum fiha khalidun. Apa arti khalidun? Kekal di dalamnya. Yang terakhir hadirin, munafik akidah. Munafik akidah adalah orang yang mengaku muslim padahal hatinya kafir. Orang kayak begini persis seperti musang berbulu domba, menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan, duri dalam daging. Apalagi? Biskuit kongguan dalamnya rengginang. Itu biskuit munafik berarti. Pak, ajarin kejujuran sama keluarga kita, sama ART kita, sama pembantu, ajarkan kejujuran.
dari sedini mungkin dari rumah kita. Saya diundang oleh jamaah, Pak Ustadz, mampir sebentar ke rumah yuk. Ya udah, ada teh manis disediain, ada kerupuk, ada ini, ada itu, ada makan-makanan lah, ada biskuit kongguan. Saya dalam hati udah mengambil wafer atau sandwich ataupun kue coklat. Masih buka, rengginang Pak. Ini contoh biskuit munafik Pak. Brandnya apa brandnya? Kongguan, dalamnya nggak cocok. Luarnya muslim ngakunya, ayam muslim, hatinya kafir. Maksud saya tadi saya ulang dulu dikit, ajarkan kejujuran sama keluarga kita. Kalau Anda memang sayang, kalau bahasa Sundanya itu nyaah. Ini teh kaleng masih bisa dipakai, kata Pak KDM teh, gitu ya. Masih bisa dipakai kaleng kongguan gitu kan. Silakan, tapi jangan untuk menyuguh tamu yang isinya berbeda. Berarti Anda tidak amanah tuh. Kalau di rumah aja udah nggak amanah, apalagi di luaran. Apalagi Anda memegang uang negara sampai triliunan. Masya Allah, dari contoh kecil bisa kita buat contoh yang besar. Hadirin, kasih tahu sama keluarga di rumah, sama ART, kalau biskuit kongguan mau dipergunakan, pergunakan cukup di dapur atau di meja makan. Kayak kita mau isi rempeyek, kan enak tuh biar nggak bantet. Betul? Kerupuk biar nggak bantet, atau gula merah. Tapi jangan diisi benda yang nanti untuk suguhan tamu. Kenapa? Anda menipu tamu itu. Kesian tamu udah air liurnya, mau ngambil wafer, ternyata yang repot lagi kalau yang bertamu siapa? Ownernya kongguan, apa nggak disomasi Anda? Ini penipuan ini. Maaf Pak, maaf ini kan cuma ya perkara kecil bisa jadi Pak. Baik, hadirin para jamaah dirahmati Allah, orang mengaku muslim ini yang nomor 4 lebih berat lagi Pak. 3 yang pertama saja ini yang sudah saya tulis tuh. Mana tadi? Nih, 3 pertama aja udah berat banget. Yang nomor 4 beratnya di mana? Lebih beratnya di mana? Nomor 4 lebih beratnya karena Allah Ta'ala memvonis kamu nerakanya pada kerak-keraknya neraka. Berarti dia musuh Islam Pak. Ya, saya tidak begitu panjang lebar menjelaskannya ini. Untuk bicara munafik banyak banget ayatnya, hadisnya. Tapi satu ini saja dalam An-Nisa 145 yang tadi saya tulis tuh. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, firman Allah. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar, berada pada neraka paling bawah. Neraka paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada seorang penolong pun. Seorang penolong aja nggak ada. Apa sih yang kita harapkan dalam kehidupan ini Pak? Kita emang berlumur dosa, tapi kalau mati iman, ada penolong. Dulu udah saya bahas tuh. Nanti kalau kita mau bahas setelah ini selesai gitu ya. Ini nomor 1 nih Pak, masih ada 69. Mungkin selesainya pemilu 2029. Udah tinggal 5 menit ya. Masih berapa menit? Kita masuk dosa besar yang kedua. Berapa menit lagi? 10. Hadirin, dosa besar yang kedua. Begini, yang pertama dulu kesimpulannya, para jamaah, jaga diri kita, keluarga kita, ikuti kajian-kajian untuk memperdalam akidah kita, keimanan kita, semangat ibadah, terlebih kita di tahun baru Islam. Ini kita baru masuk hari ke-11. Ibaratnya itu kalau kita naik gunung tuh masih di kaki gunungnya nih. Kita hari 11 Pak, di tahun 1447 Hijriah. Masih ada 49 hari lagi Pak. Masih awal-awal. Maka torehlah tahun baru Islam ini dengan kebaikan-kebaikan. Dengan ibadah, dengan akhlak baik, kejujuran. Baik. Hadirin, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Biar ada, ya silakan. Biar ada sesi tanya jawabnya, karena hidupnya ilmu dengan bertanya jawab. Saya pun kadang mendapat pertanyaan dari jamaah, saya dapat ilmu Pak. Betul. Saya menginikan pertanyaan gitu ya, silakan bertanya. Itu kadang jadi ilmu bagi saya. Silakan. Tapi dia tidak mau mengamalkan yang besar seperti puasa, sholat,
itu termasuk golongan yang benar. Baik. Dan satu lagi, kalau seandainya orang itu sudah meninggal tidak bisa bertobat, apakah kita bisa mendoakannya? Yang kedua apa? Apabila orang tersebut meninggal sebelum bertobat, apakah kita bisa mendoakannya? Oh, orang meninggal sebelum bertobat. Baik. Hadirin yang pertama, nomor satu itu pertanyaannya ada orang ngaku Islam tapi tidak ibadah gitu ya, tidak sholat, tidak puasa. Bagaimana orang seperti itu? Tidak sholat, puasa, dan lain-lain. Jawabannya, yang pertama hadirin, dia akan menjadi murtad. Yang pertama nih, kalau dia disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh ibadah, bilangnya, nggak perlu, itu murtad. Dalilnya, surat At-Taubah ayat 65-66. Berarti dia telah melecehkan agama. Coba kita buka. Bisa dipaham? Yang pertama, murtad. Saya tulis deh, biar tambah. Kalau ada orang Islam ngaku Islam gitu ya, mengakui Allah dan Nabi Muhammad, tapi nggak ibadah, lalu kita suruh, Pak, wajib ibadah, Pak, wajib sholat, nggak perlu, murtad, nggak perlu, ngapain sholat, tetangga nggak pernah sholat, mobilnya bagus terus, ya, itu BYD-nya BYD Seal sekarang yang 7 gitu, itu berarti dia melecehkan agama, murtad. Ini lihat ayatnya, kita buka nih. Qul abillahi wa ayati, surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya ke-65. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Wahai Nabi, katakanlah kepada mereka, qul, abillahi wa ayatihi wa rasulihi, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah. Ayat-ayat maksudnya agama Allah, perintah Allah, sholat, puasa dan lain. Wa rasuli, dan sunnah Rasul. Kuntum tastahzi'un, kamu mengejek, nggak perlu, ya, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Kata Allah, la ta'tadiru, tidak ada ampun bagi kamu. Qad kafartum, sungguh kamu telah kafir. Ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Jadi imannya yang tadi Anda katakan orang itu sudah nggak berlaku. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang kayak begitu, Pak, Anda ajak sholat, Pak, sholat yuk, ya, maaf Pak, saya masih sibuk. Dia tidak murtad, tapi berdosa besar. Berarti kalau ini sebutannya muslim fasik. Muslim fasik adalah muslim yang tidak ibadah. Tapi kalau tidak ibadahnya nomor pertama, disuruh ibadahnya bilangnya nggak perlu, murtad, nerakanya kekal selama-lamanya. Tapi yang nomor 2 masih ada harapan, tapi tipis sekali, mungkin nerakanya berjuta-juta tahun gitu, karena direbus dulu, digoreng dulu, disetrika, udah bersih baru masukin kulkas gitu. Bisa dipaham? Yang kedua, wafat sebelum tobat, apakah kita bisa mendoakannya gitu? Hadirin, kalau wafatnya, dia wafatnya kategori nomor 1, tidak boleh didoakan karena murtad. Tapi kalau wafatnya dalam keadaan dia tidak ibadah, tapi dia tetap muslim, tidak pernah mengejek, cuma karena malas ibadah, yang ini masih boleh didoakan. Yang pertama tadi, yang nggak boleh kita doakan karena dia bilang ketika kita ajak sholat yuk Pak, nggak perlu, dia mati, nggak boleh didoakan karena murtad. Ini dalilnya. Masih surat At-Taubah, tapi ayatnya ke 80 dan 84. Bahkan Rasulullah ini, boleh Anda buka terjemahannya. Di situ ada terjemahannya, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Gitu. Istaghfir lahum, wahai Nabi, kamu minta ampunan untuk orang kafir, murtad, fasik, munafik. Awla tastaghfir lahum, ataupun kamu tidak minta ampunan untuk mereka. In tastaghfir lahum sab'ina marrah, kalau kamu minta ampunan 70 kali untuk orang tadi, falayyaghfirallahu lahum, tidak akan Allah ampuni dosa mereka. Dzalika bi annahum kafaru, karena mereka telah kafir dengan ucapan tadi, disuruh sholat, nggak penting sholat. Yang kedua, dia tidak sholatnya karena apa? Karena malas, masih tetap boleh didoakan. Dalilnya banyak sih, ya banyak. Bahkan malaikat pun boleh mendoakan mereka.
Contohnya, kita dulu nih mendoakan mereka itu dalam surat ke-59, surat Al-Hasyr ayat ke-10. Nih. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang Islam yang masih hidup, yang datang setelah generasi sahabat Muhajirin dan Ansor sampai hari ini, yaqulun, orang Islam berdoa yang masih hidup, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah dosa saudara-saudara kami dalam keimanan yang telah mendahului kami dalam beriman. Masih boleh Pak, diam. Atau para malaikat bahkan, ya, atau dalam surat Muhammad ayat ke-19 juga ada, malaikat juga mendoakan dalam surat Ghafir, surat ke-40 pada ayat ke-7. Makanya iman ini jaga baik-baik Pak. Kita lagi tidur, kita lagi berjalan, para malaikat di arasyana mendoakan kita. Ini bukan bualan Ustadz Pak, berdosa antum kalau nyangka ini bualan saya. Allah yang berfirman, surat Ghafir nih, surat ke-40 ayat ke-7. Alladzina yahmilunal arsya, dan para malaikat yang menggotong arash, wa man haulahu, dan para malaikat yang berada di sekeliling arash sampai ke langit pertama, itu jumlahnya triliun-triliun. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, para malaikat bertasbih kepada Allah Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi, dan para malaikat beriman kepada Allah. Makanya kalau kita tetap beriman, didoakan sama malaikat. Apa kata Allah selanjutnya? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka para malaikat mendoakan orang-orang beriman. Jelas ya? Nanti dalam surat Muhammad, dalam surat Nuh, tadi saya bilang banyak ayatnya. Masih ada tuh penjelasannya lagi, tapi dua ini sudah cukup. Dah. Ada lagi Pak? Silakan. Masih ada berapa menit? Bukan sebelum duhur Pak. Waktu yang dilarang itu setelah subuh. Oh ya, matahari sebelum zawal, ketika berada di itu kurang lebih, itu sholat yang dilarang, bukan sholat ada sebabnya. Yang dilarang kita sholat kalau dalam peredaran waktu ada, dalam peredaran waktu ada 3. Ketika matahari mau terbit, matahari mau terbenam, matahari di atas kepala, itu menurut peredaran matahari. Tapi kalau menurut perilaku kita tambah lagi, ada 2, jadi semuanya 5. Yang 2 itu apa? Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, jadi semuanya 5. Tetapi 5 ini semuanya dilarang sholat di dalamnya kalau sholat sunnahnya tidak punya penyebab. Kalau sholat sunnahnya ada sebabnya, kayak tahiyat masjid, boten nopo-nopo Pak, ngoten. Ngerti Pak? Jadi kalau sholat sunnahnya punya sebab, contoh gini deh, habis subuh Anda pulang, ternyata handphone Anda ketinggalan Pak, Anda taruh di sini nih, lupa, buru-buru datang, kan udah keluar dari masjid tuh, itu kan habis sholat subuh. Habis sholat subuh ada sholat sunnah? Tidak ada. Tapi sholat tahiyat masjid punya penyebab tidak? Apa sebabnya Anda sholat sekarang? Tahiyat masjid karena mau ngambil apa? Handphone. Itu nggak apa-apa. Anda masuk nih 5 menit sebelum, 10 menit sebelum adzan zuhur, sholatnya tahiyat masjid, nggak apa-apa. Yang dilarang tuh sholat apa? Mutlak. Mau ditampilkan hadisnya? Riwayat Imam Bukhari, nomornya 1176. Rasulullah SAW pernah sholat habis asar. Kan habis asar dilarang, tapi tetap beliau lakukan. Kenapa? Punya penyebab. Mau ditampilkan Pak? Saya jual nih, Anda nggak ada yang beli. Nih lihat hadisnya. Kita buka dalam Sahih Bukhari 1176. Salah tulisannya. Sebentar. Rumus bahasa Arabnya salah sedikit, nggak keluar dia. Tuh, kalau betul langsung keluar. Nih, dalam Sahih Bukhari, Ibunda Aisyah
serta Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kamu kan melarang, ya? Tuh. Kamu melarang ya Rasul, yaitu 2 rakaat setelah asar." Maka Rasul menjawab, "Ya binta Abi Umayyah, wahai anaknya Abu Umayyah, wahai putrinya Abu Umayyah, sa'alti, kamu bertanya kepada aku," kata Rasul, "anir rakaatain ba'dal asar, tentang 2 rakaat habis asar yang saya sholatin tadi." "Iya ya Rasul." "Kenapa engkau sholat? Kan kau melarang. Ini kau sholat sunnah habis asar." Kata Rasul, "Wa innahu atani nas min Abdul Qais." Saya didatengin sama delegasi Abdul Qais. Habis assalamualaikum, assalamualaikum, langsung grok. Rasul nggak sempat sholat ba'diyah zuhur. Mereka bertanya tentang problem ke negara, kampung mereka. Begini ya Rasul, gimana? Kami baru masuk Islam, kami dapat intimidasi begini-gini sampai masuk asar. Kata Rasul, "Fasaghaluni." Mereka tadi menyibukkan aku. "Anir rakaatain ba'dal allatain ba'da zuhur." Sehingga saya nggak sempat sholat 2 rakaat habis zuhur. Fahumahatan. Ini dia 2 rakaat setelah zuhur, sholat sunnahnya saya kodok habis asar. Berarti Rasul sholat ba'diyah, sholat setelah asar, sholat sunnahnya punya penyebab tidak? Apa penyebabnya? Kodok. Mengkodok apa? Ba'diyah zuhur. Sama kayak tadi, boleh. Itu ya Pak. Sebenarnya ada beberapa hadis, tapi satu ini sudah cukup. Ini saja hadirin, kita baru nomor 1 ya, karena tadi dicampur dengan muqaddimah ya, dan kita akan lanjutkan bulan depan. Jadi terarah nih, pada bulan-bulan ini kita tetap membahas tentang 70 dosa besar, supaya kita makin baik keimanannya dengan menghindarkan diri-diri kita daripada dosa-dosa. Hadanallahu majma'in, kekurangannya saya mohon maaf, dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.